Malam di desa angker. Ada sebuah desa di pelosok yang terkenal angker. Desa itu jarang didatangi orang luar karena cerita horor yang beredar dari generasi ke generasi. Malam itu, Rian, seorang pemuda dari kota, memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut. Dia tidak percaya dengan kisah-kisah yang sering didengarnya. Baginya, semua itu hanyalah mitos. Rian tiba di desa saat matahari mulai terbenam. Desa itu sepi. Hanya ada beberapa rumah tua yang tampak tak berpenghuni. Suara angin berdesir lembut, menggoyangkan ranting-ranting pohon di sekitar desa. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang terlihat jarang dilalui. Cahaya senja yang tersisa semakin meredup, menambah suasana menyeramkan. Tidak ada apa-apa di sini, pikir Rian sambil berjalan lebih jauh ke dalam desa. Namun, setelah beberapa meter, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki yang jelas bukan miliknya terdengar samar-samar di belakang. Ia berhenti, menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan dan pohon-pohon yang berdiri diam di sekitar. Apa aku mulai paranoid? Gumam Nia. Dia kembali berjalan, kali ini lebih cepat. Namun, suara itu kembali terdengar, lebih dekat. Langkah kaki itu kini seirama dengan langkahnya. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh lagi, namun tetap tidak melihat siapapun. Tiba-tiba, suara tangisan pelan terdengar dari kejauhan. Rian menghentikan langkahnya. Suara itu terdengar semakin jelas. Tangisan perempuan, namun terdengar tidak wajar. Seperti datang dari berbagai arah, namun tak ada siapapun di sekitar. Rian mencoba mengabaikan, mempercepat langkahnya. Namun suara tangisan itu tidak berhenti. Hatinya mulai gelisah. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa segera keluar dari desa tersebut. Namun semakin cepat ia berjalan, semakin kencang suara langkah di belakangnya. Bukan hanya satu, tapi seperti ada banyak orang yang mengejarnya. Tolong, ada orang di sana, teriak Rian. Tetapi tidak ada jawaban. Dia akhirnya memutuskan untuk berlari. Jalan setapak itu terasa semakin panjang, dan pohon-pohon di sekitar tampak lebih rapat. Langit sudah sepenuhnya gelap, dan satu-satunya sumber cahaya hanyalah bulan yang redup di langit. Saat ia hampir mencapai ujung desa, ia melihat sebuah rumah tua yang besar. Pintu rumah itu terbuka sedikit, dan ada cahaya remang-remang dari dalamnya. Dengan cepat, Rian berlari menuju rumah itu, berharap bisa berlindung di dalam. Namun, begitu ia masuk, pintu rumah tertutup dengan keras di belakangnya, seolah-olah ada yang menghempaskannya. Rian terkejut dan berusaha membuka pintu kembali, tapi sia-sia. Pintu itu terkunci rapat. Di dalam rumah, suasana terasa lebih dingin. Rian merasakan hawa dingin yang tidak wajar menusuk kulitnya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki berat dari lantai atas. Perlahan-lahan, langkah kaki itu mendekat, turun dari tangga. Rian memandang ke arah tangga dengan napas tersengal-sengal. Matanya terbelalak. Sosok perempuan dengan pakaian lusuh muncul di puncak tangga. Rambutnya panjang dan acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Matanya terlihat kosong, penuh kebencian. Bibirnya terbuka sedikit, mengeluarkan suara erangan lirih. Rian mencoba bergerak, tetapi kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya di tempat. Sosok perempuan itu mulai bergerak turun. Langkahnya pelan, tapi pasti. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit nyaring. "Siapa kau?" tanya Rian dengan suara bergetar. Tapi perempuan itu tidak menjawab. Langkahnya semakin dekat. Saat perempuan itu hampir mencapai lantai bawah, Rian melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di belakang perempuan itu muncul sosok-sosok lain. Mereka semua berpakaian seperti penduduk desa, dengan mata kosong dan wajah pucat. Mereka bergerak perlahan mengikuti perempuan itu. Rian akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Ia berlari ke arah jendela, mencoba membukanya, tapi jendela itu juga terkunci rapat. Sosok-sosok itu semakin mendekat.
memenuhi ruangan. Suara langkah kaki dan erangan mereka memenuhi telinganya. Dalam keputusasaan, Rian berteriak sekuat tenaga dan menendang jendela dengan seluruh kekuatannya. Kaca pecah dan ia melompat keluar. Ia jatuh ke tanah dengan keras, tetapi segera bangkit dan berlari tanpa menoleh lagi. Ia berlari keluar dari desa itu dengan suara langkah kaki dan erangan hantu-hantu itu masih terdengar di belakangnya. Namun, saat ia mencapai batas desa, semuanya mendadak sunyi. Hanya suara angin yang terdengar. Rian berhenti, terengah-engah. Saat menoleh ke belakang, tidak ada lagi sosok-sosok itu. Desa itu kembali sunyi seperti semula, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, malam itu, Rian tidak pernah kembali ke desa itu. Dia pergi, membawa serta trauma yang tidak akan pernah bisa dilupakan.